Pemirsa, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka dalam pembukaan simposium dan konsolidasi pemimpin pemuda Hindu di Jakarta mengatakan pemuda Hindu di Indonesia harus menjadi aset untuk keberlangsungan Indonesia Emas di tahun 2045. Wamenku bangga berharap pemuda Hindu menjadi pemimpin Hindu yang cerdas, berkepribadian baik dan setia di jalan Dharma. Dalam pembukaan simposium dan konsolidasi pemimpin pemuda Hindu di Jakarta, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengatakan bahwa pemuda Hindu di Indonesia harus menjadi aset untuk keberlangsungan Indonesia Emas di tahun 2045. Wamenduk bangga berharap pemuda Hindu menjadi pemimpin Hindu yang cerdas, berkepribadian baik dan setia di jalan Dharma. Ratu Ayu juga menambahkan generasi muda Hindu perlu menyadari isu dan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini yang semakin kompleks. Ditambah salah satunya adalah isu kesehatan mental di kalangan remaja. Didapati bahwa sebanyak 15,5 juta remaja mengalami kesehatan mental. Tentunya ini menjadi perhatian bagi pemuda. Wamen Isyana juga berpesan bahwa penguatan karakter generasi muda, termasuk generasi muda Hindu, menjadi krusial dalam memanfaatkan bonus demografi menyongsong Indonesia Emas 2045. Peran generasi pemuda Hindu sangat dibutuhkan dan Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin pemuda Hindu yang cerdas, berbudi pekerti luhur, mau bekerja keras, dan selalu di jalan Dharma. Untuk masa depan dan kemajuan umat Hindu di Indonesia. Kita sama-sama tahu saat ini Indonesia tengah bergerak menuju titik yang sangat penting dalam perjalanan sejarahnya. 20 tahun lagi kita akan sampai di tahun 2045. Kalau kita bicara tentang Indonesia Emas tahun 2045, kadang-kadang 2045 masih lama, begitu ya. Tapi sadarkah kita tahun 2005 itu sudah 20 tahun yang lalu? Dan 20 tahun kemudian kita akan dihadapkan pada tahun 2045. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki masa yang namanya adalah bonus demografi. Kaum muda jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kaum yang bergantung pada kaum muda. Baik itu anak-anak yang masih usia bergantung pada kaum muda ataupun yang sudah tidak bekerja lagi. Indonesia sangat membutuhkan anak-anak muda. Pemimpin-pemimpin muda baik dari berbagai kalangan tentunya. Tapi karena hari ini kita tengah berbicara tentang masa depan anak muda dan pemimpin Hindu, kita perlu memastikan bahwa pemimpin-pemimpin Hindu bisa nantinya mewujudkan pemimpin-pemimpin Hindu yang cerdas, berintegritas, mau bekerja keras, berbudi pekerti luhur, dan juga tentunya tetap setia di jalan Dharma untuk mendukung kemajuan Indonesia di tahun 2045. Dalam sambutannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI Iwayan Darmawan menegaskan pentingnya momentum bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yakni menjelang usia 100 tahun Indonesia merdeka. Menurut Darmawan, ini seharusnya menjadi peluang besar bagi generasi muda Hindu untuk berperan aktif dalam perubahan besar yang sedang terjadi. Militer, kemampuan pengendalian ekonomi, ekspansi ekonomi kerajaan Majapahit sampai ke Filipina dan daratan Cina. Tapi kita juga penting untuk menyiapkan bagaimana Hindu 2045, karena hari ini satu dekade terakhir pemerintahan Jokowi fokus pada visi besar Indonesia Emas. Tapi belum pernah terngiang-ngiang dan belum pernah dirumuskan bagaimana kemudian generasi muda Hindu dan di mana posisinya 2045 nanti. Apakah kita hanya akan menjadi penonton? Bagaimana kondisi SDM kita, bagaimana kekuatan ekonomi kita, dan bagaimana representasi politik kita. Nah, mungkin ini akan agak sedikit berangan-angan, tapi memang begitulah kita sebagai mahasiswa, berbicara harus jauh ke depan.
merumuskan strategi-strateginya dan mencoba untuk merealisasikan dalam kebijakan kolaborasi kita bersama. Saya mengajak kita semua, khususnya para generasi muda Hindu, bahwa visi besar Indonesia Emas itu diiringi dengan tantangan bonus demografi. Lonjakan populasi, usia produktif penduduk Indonesia juga pasti terjadi di internal umat Hindu. Bagaimana kemudian generasi muda Hindu ini dapat mengasah dan mengembangkan potensi diri melalui pelatihan, kemudian dorongan, fasilitas pendidikan, ruang-ruang kolaborasi, bagaimana kemudian KMHDI dan Presma yang ada di seluruh Indonesia, termasuk BEM di PPKH dan KMHD Kampus juga punya visi yang sama. Apa yang perlu kita lakukan? Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.